Provinsi Sulawesi Tenggara dengan ibu kota Andolo ditetapkan sebagai daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditetapkan pada tanggal 2 Mei 2003. Konawe Selatan memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Potensi alam seperti bahan tambang, mineral, nikel, serta sejumlah mineral lainnya, termasuk potensi peternakan, kemudian perikanan, pertanian, perkebunan, yang sangat luar biasa. Sektor pariwisata juga memiliki potensi, seperti wisata bahari, Pantai Namo yang eksotik dengan pasir putihnya, wisata air terjun Morama dengan 7 undakan yang menakjubkan, bagian muara Taman Nasional Rawa Aupa Watu Mohai yang mempunyai keanekaragaman hayati flora dan fauna, itu merupakan daya tarik luar biasa untuk mengembangkan pariwisata di Konawe Selatan. Iklim investasi di Konawe Selatan juga menunjukkan tanda-tanda yang membaik, baik masuknya investasi dari dalam negeri maupun luar negeri, bahkan terdapat sejumlah proyek strategis nasional dalam rangka untuk percepat kemajuan Konawe Selatan. Saya hanya ingin menyampaikan pesan bahwa sumber daya alam yang luar biasa bukan satu-satunya penjamin untuk terjadinya percepatan pembangunan. Aspek terpenting adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang baik, yang unggul, angkatan kerja yang baik, dan memiliki daya saing, itu jauh lebih penting dibanding sumber daya alam. Apalagi bila sumber daya alamnya baik, sumber daya manusianya baik. Oleh karena itu, saya berpesan agar pemerintah betul fokus pada upaya untuk membangun SDM yang baik, baik di bidang kesehatan, perkuat program-program untuk memperbaiki kesehatan agar masyarakat tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang sehat, lahir dan batin, fisik, psikis, tidak stunting atau kerdil karena kurang gizi, tapi fisik-fisiknya bagus, mereka sehat-sehat, tidak terpapar penyakit, tidak ada wabah yang ada di sana, dan kemudian mereka juga terdidik baik secara formal sampai ke jenjang yang tertinggi, S1, S2, S3, juga pendidikan vokasi dikembangkan yang berhubungan dengan potensi wilayah, pendidikan keahlian di bidang pertambangan, perkebunan, pertanian, wisata, hospitality istilahnya, untuk restoran, kemudian hotel, dan lain-lain, guide, wisata. Nah, ini kalian perlu diberikan kepada mereka, pada generasi muda, agar Konawe Selatan di samping memiliki sumber daya alam yang baik, yang luar biasa, tapi dinikmati betul oleh rakyat. Jangan sampai rakyat menjadi penonton karena SDM yang lemah. Sumber daya alam yang ada sangat baik kalau memanfaatkan tenaga kerja yang juga berasal dari daerah itu sendiri, Konawe Selatan. Oleh karena itu, sekali lagi, perkuat pembangunan sumber daya manusia di bidang pendidikan dan kesehatan, termasuk bidang keahlian, sehingga ini akan menjadi lompatan besar karena memiliki modal sumber daya alam yang luar biasa tadi. Di tengah pandemi saat ini, jaga betul, kendalikan pandemi dengan melihat angka-angka setiap hari. Angka kasus positif harus menurun atau melandai.
Angka yang sembuh harus naik di atas 90%. Angka kematian serendah mungkin di bawah 2% karena treatment yang baik. Dan kesediaan sarana kesehatan untuk merawat mereka yang terkena COVID-19. Sambil paralel dengan itu, menyiapkan skenario untuk memulihkan ekonomi, terutama memperkuat pendapatan asli daerah dan adanya sumber daya alam yang ada. Selamat ulang tahun Kabupaten Konawe Selatan yang ke-18 tahun. Saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah, kemudahan dan petunjuknya bagi kita semua dalam rangka untuk membangun Konawe Selatan yang lebih maju dan lebih sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon perhatian. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Konawe Selatan ke-18 dan Hari Pendidikan Nasional tahun 2021 dimulai. Pembacaan sejarah pembentukan Kabupaten Konawe Selatan. Pembacaan sejarah singkat terbentuknya Kabupaten Konawe Selatan. Pada tahun 1999, masyarakat Kendari Selatan melalui kerukunan keluarga Wawowonua yang didukung oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh wanita dari 11 kecamatan maupun masyarakat Kendari Selatan yang berdomisili di luar wilayah Kendari Selatan, mengusulkan kepada pemerintah daerah Kabupaten tingkat 2 Kendari dan DPRD Kabupaten Kendari untuk pemekaran Kabupaten Kendari dengan membentuk Kabupaten Kendari Selatan. Pengajuan usulan Kabupaten Kendari disponsori oleh salah satu tokoh masyarakat Sulawesi Tenggara, Bapak Dr. Andes Haji Jakub Silondai. Pemerintah Kabupaten Kendari meneruskan usul masyarakat Kendari Selatan dengan membentuk tim teknis pemekaran Kabupaten Daerah tingkat 2 Kendari melalui surat keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Kendari nomor 198 tahun 1999. DPRD Kabupaten Kendari setelah mengamati aspirasi masyarakat Kendari Selatan mengeluarkan keputusan nomor 3.B tahun 1999 tentang persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendari usai pemekaran Kabupaten Daerah tingkat 2 Kendari. Selanjutnya, Bupati Kendari mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Sulawesi Tenggara tentang usulan bahan kajian pembentukan Kabupaten Konawe Selatan melalui surat Bupati Kendari nomor 126.3125 tanggal 18 Desember tahun 2000. Bahwa pada tanggal 5 Oktober tahun 2000, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara setelah mengamati aspirasi masyarakat Kendari Selatan dan surat DPRD Kabupaten Kendari nomor 3.B tahun 1999 mengeluarkan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara nomor 165-515-DPRD tanggal 5 Oktober tahun 2000 tentang dukungan terhadap usulan pemekaran Kabupaten Konawe Selatan. Pada tanggal 26 Juni tahun 2001, Gubernur Sulawesi Tenggara mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta usul pemekaran Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Surat Gubernur nomor 130/3361 tanggal 26 Juni tahun 2001.
Pada tanggal 6 Juni tahun 2001, DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan rapat paripurna membahas Surat Gubernur Sulawesi Tenggara nomor 126.881 tanggal 2 Januari 2001 tentang rekomendasi pertimbangan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Surat Bupati nomor 126.3125 tanggal 18 Desember tahun 2000, aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat dan beberapa organisasi kemasyarakatan lainnya, maka DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara mengeluarkan keputusan nomor 8/DPRD/2001 tentang persetujuan terhadap usul pemekaran Kabupaten Kendari dengan membentuk Kabupaten Konawe Selatan. Tanggal 6 Maret tahun 2001, bertempat di P2ID Kendari, telah dilaksanakan rapat pembentukan Ibu Kota Kabupaten Konawe Selatan yang dihadiri oleh Komisi 2 DPR RI, pimpinan DPRD Kabupaten Kendari, pemerintah daerah Kabupaten Kendari, tokoh cendekiawan, perguruan tinggi, dan tokoh-tokoh masyarakat. Telah dilahirkan suatu keputusan bahwa proses usul pemekaran Kabupaten Konawe Selatan, ibu kotanya berkedudukan di Ando Olo, akan diperjuangkan ke DPR RI pada rapat pembahasan tanggal 18 Maret 2001 di Jakarta melalui anggota DPR RI mewakili Sulawesi Tenggara. Selanjutnya, pada tanggal 20 Juli tahun 2001, Bupati Kendari, Dr. Andes Haji Abdul Razak Porosi, mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tentang usul penetapan Ibu Kota Kabupaten Konawe Selatan di Ando Olo melalui surat nomor 130/2962 tanggal 20 Juli tahun 2001. Pada tanggal 17 Juni tahun 2002, DPRD Kabupaten Kendari mengadakan rapat pleno tentang dukungan penyediaan dana untuk Kabupaten Konawe Selatan dengan mengeluarkan keputusan DPRD Kabupaten Kendari nomor 12 tahun 2002 tanggal 17 Juni tahun 2002. Kemudian pada tanggal 20 Juni tahun 2002, DPRD Kabupaten Kendari mengadakan rapat pleno tentang penentuan calon ibu kota Kabupaten Konawe Selatan di Ando Olo dengan mengeluarkan keputusan DPRD Kabupaten Kendari nomor 13 tahun 2002 tanggal 20 Juni tahun 2002. Pada bulan Januari tahun 2002, oleh masyarakat Kecamatan Ando Olo, Kecamatan Palangga, dan masyarakat Kecamatan Tinanggea mengadakan persiapan kunjungan kerja tim DPRD dengan kegiatan penataan rencana kedudukan ibu kota Kabupaten Konawe Selatan di Desa Potoro, Kecamatan Ando Olo. Kegiatan penataan dipimpin oleh Camat Ando Olo, Dr. Andes Kusmayadi Silondai, Camat Tinanggea, Dr. Andes Haji Ridwan Manggidi, dan Camat Palangga, Dr. Andes Sukapaluala. Pada tanggal 5 sampai 7 Agustus tahun 2002, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang dipimpin oleh Wahyu M. Najib, Sarjana Hukum dari Departemen Dalam Negeri dengan anggota 19 orang dari berbagai unsur departemen dan non-departemen, mengadakan kunjungan di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe Selatan dengan kegiatan sebagai berikut. Tanggal 5 Agustus tahun 2002 tiba di Kendari dan langsung mengadakan audiensi dengan Gubernur Sulawesi Tenggara, Dr. Andes Haji Laude Kaimuddin di Aula Merah Putih. Setelah audiensi dengan Gubernur, tim langsung ke Kabupaten Kendari di Unaaha mengadakan pertemuan dengan Bupati Kendari, Dr. Andes Haji Abdul Razak Porosi, Ketua Tim dan anggota DPRD Kabupaten Kendari, tokoh masyarakat, antara lain Dr. Andes Haji Jakub Silondai, tokoh pemuda, tokoh adat, dan undangan lainnya. Pada tanggal 6 Agustus tahun 2002, tim melaksanakan peninjauan lapangan dengan tujuan menentukan calon ibu kota Kabupaten Konawe Selatan di Ando Olo dengan melakukan pertemuan dengan masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, LSM, dan perwakilan dari 11 kecamatan. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Dr. Andes Haji Hussein Effendi, Sarjana Hukum, Ketua DPRD Kabupaten Kendari, Kapolres, dan Ramil, dan para camat dari 11 kecamatan dan tim bermalam di Kecamatan Tinanggea. Tanggal 7 Agustus tahun 2002,
tim mengunjungi lokasi ibu kota lainnya yang menjadi aspirasi masyarakat, yaitu Kecamatan Palangga, Desa Parasi, dan kecamatan lainnya. Di Kecamatan Palangga tidak dilakukan pertemuan, sedangkan di kecamatan lainnya dilakukan pertemuan dengan masyarakat. Pada tanggal 7 Agustus tahun 2002, setelah tim melaksanakan peninjauan lapangan, dilaksanakan pertemuan antara tim dengan Bupati Kendari beserta jajarannya untuk klarifikasi temuan dan pendalaman data. Selanjutnya pada tanggal 18 September tahun 2002, DPRD Kabupaten Kendari mengadakan rapat dengan mengeluarkan surat nomor 170/1999 tanggal 19 September tahun 2002 dengan tetap konsisten mempertahankan surat keputusan nomor 13 tahun 2002 bahwa Andoolo sebagai ibu kota Kabupaten Konawe Selatan. Setelah melalui perjuangan yang sangat panjang dan melelahkan, pada tahun 1999, maka pada tanggal 27 Januari tahun 2003, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui sidang paripurna mengesahkan Kabupaten Konawe Selatan sebagai daerah otonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada saat sidang paripurna DPRD RI turut hadir unsur pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang diwakili oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Andes Haji Laode Insaha, unsur pemerintah daerah Kabupaten Kendari yang diwakili oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kendari, Dr. Andes Haji Imran MSI, Ketua DPRD Kabupaten Kendari, Haji Abdul Samad PA, tokoh masyarakat Sulawesi Tenggara, Bapak Dr. Andes Haji Jakub Silondai, tokoh adat Kabupaten Kendari, Bapak Lambauta, dan lain-lain berjumlah 25 orang. Pada tanggal 25 Februari tahun 2003, Presiden Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarno Putri, mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada tanggal 2 Mei tahun 2003, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Haris Sabarno, atas nama Presiden Republik Indonesia, meresmikan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara yang berlangsung di halaman upacara Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara, ditandai dengan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Bupati Konawe Selatan Bapak Dr. Andes Haji Imran MSI. Andoolo 2 Mei 2021 selesai. Komandan upacara memasuki tempat upacara. Hadirin dimohon berdiri. Lambang daerah Kabupaten Konawe Selatan memasuki tempat upacara. Penghormatan kepada lambang daerah Kabupaten Konawe Selatan. Bupati Konawe Selatan selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara.
Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Laporan Komandan Upacara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Menghidangkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Mari kita mengeningkan cipta untuk mengenang arwah para pahlawan Pondiri Konawe Selatan, para pahlawan yang telah mengabdikan diri untuk masyarakat Konawe Selatan. Hening cipta, mulai. Hadirin disilakan duduk kembali. Sambutan Menteri Pendidikan Republik Indonesia
dibacakan oleh Inspektur Upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air. Hari ini kedua kalinya kita peringati dan merayakan Hari Pendidikan Nasional di tengah suasana pandemi COVID-19. Masa-masa ini tidaklah mudah bagi para pendidik, pelajar, orang tua, serta kita semua yang menjalani aktivitas di tengah wabah yang masih melanda dunia. Pada hari lahir Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara, sekaligus hari penting bagi pendidikan nasional ini, marilah kita kesampingkan sejenak segala kesulitan. Hari ini kita bangkitkan semangat untuk menyongsong lembaran baru pendidikan Indonesia. Ibu bapak serta adik-adik pelajar Indonesia, terlalu lama pemikiran Ki Hajar Dewantara tidak kita manfaatkan sepenuhnya. Pendidikan negara Kesatuan Republik Indonesia haruslah menunjuk arah lahirnya kebahagiaan batin serta juga keselamatan hidup. Esensi mendasar pendidikan haruslah memerdekakan kehidupan manusia. Mulai hari ini, pemikiran Bapak Pendidikan Indonesia tersebut Indonesia serta terwujudnya kemerdekaan belajar yang sejati. Hari ini adalah sebuah momen yang tepat bagi kita untuk merefleksikan kembali apa saja yang sudah dikerjakan dengan baik dan apa saja yang perlu diperbaiki. Lembaran baru pendidikan Indonesia berarti transformasi yang tetap bersandar pada sejarah bangsa dan juga keberanian menciptakan sejarah baru yang gemilang. Saudara-saudara yang saya muliakan, saya ingin anak-anak Indonesia menjadi pelajar yang menggenggam teguh falsafah Pancasila, pelajar yang merdeka sepanjang hayatnya, dan pelajar yang mampu menyongsong masa depan dengan percaya diri. Karenanya, kementerian ini secara konsisten terus melakukan transformasi pendidikan melalui berbagai terobosan Merdeka Belajar. 4 upaya perbaikan terus kami kerjakan bersama berbagai elemen masyarakat. Pertama, perbaikan pada infrastruktur dan teknologi. Kedua, perbaikan kebijakan, prosedur dan pendanaan, serta pemberian otonomi lebih bagi satuan pendidikan. Ketiga, perbaikan kepemimpinan masyarakat dan budaya. Kepemimpinan dan masyarakat dan budaya. Keempat, perbaikan kurikulum, pedagogi dan asesmen. Sejak saya menjabat sampai saat ini, termasuk pada masa pandemi, 10 episode Merdeka Belajar telah diluncurkan. Dan akan masih banyak lagi terobosan-terobosan Merdeka Belajar yang akan kita lakukan. Transformasi yang bermakna ini kami kerjakan agar segala sesuatu yang selama ini membuat bangsa ini hanya berjalan di tempat dapat berubah menjadi lompatan-lompatan kemajuan. Dari lubuk hati yang dalam, saya dan keluarga besar Kementerian Pendidikan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Terobosan-terobosan Merdeka Belajar betul-betul dapat menyasar seluruh masyarakat, mulai pendidik dan pelajar, dari PAUD sampai pendidikan tinggi, orang tua, para wakil rakyat, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, hingga dunia usaha dan dunia industri, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Ibu bapak dan adik-adik pelajar yang saya banggakan. Krisis pandemi ini adalah ladang optimisme yang menunggu kita
panen krisis adalah kesempatan kita untuk menuai kemajuan. Saat ini ada sebagian yang sudah menerapkan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Ada juga yang tengah bersiap. Saya sangat bersemangat melihat masyarakat sadar bahwa kita harus terus bergerak maju dan melakukan berbagai lompatan kemajuan tanpa keraguan, tentunya dengan mengedepankan keselamatan dan kesehatan. Kita perlu memahami bahwa pandemi bukanlah satu-satunya tantangan yang kita hadapi. Di depan masih membentang segala tantangan yang akan dan harus kita lalui. Mari kita lalui segala tantangan dengan inovasi dan solusi. Mari kita ciptakan sejarah yang gemilang dan tak terbantahkan oleh dunia. Ketahuilah, tidak ada tantangan yang tidak dapat dihadapi bangsa yang besar ini jika kita bergotong royong. Bahwa dengan bergotong royong, upaya kita untuk mewujudkan merdeka belajar akan semakin cepat terlaksana. Sili asa, sili asu, dan sili asi. Saling memintarkan, saling menyayangi, dan saling memelihara. Demi satu tujuan, SDM unggul, Indonesia maju. Akhir kata, di hari yang mulia ini dan di bulan yang penuh kemenangan ini, saya ucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional. Mari bangkit dan pulih. Mari serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Jakarta 2 Mei 2021. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Tertanda Nadiem Anwar Makarim. Selesai. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan dirgahayu hari ulang tahun Sulawesi Selatan yang ke-18, di mana kalau umur manusia, Sulawesi Selatan ini akan memasuki kampus universitas. Kita telah melalui pendidikan dari SD sampai dengan SMA. Tadi kita sudah mendengarkan pesan Bapak Mendagri bahwa sudah saatnya SDM unggul kita ciptakan di Sulawesi Selatan. Untuk itu, mari saya mengajak kerjasama kita semua untuk kita bahu-membahu memajukan negeri yang tercinta ini, Sulawesi Selatan, yang telah berusia 18 tahun. Umur 18 tahun berarti umur mulai dewasa. Untuk itu, sekali lagi, terima kasih kepada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan yang masih mempercayakan saya untuk mengemban amanah Sulawesi Selatan ini 5 tahun ke depan. Terima kasih, dan sekali lagi mari kita bahu-membahu membangun daerah kita ini dengan konsep Desa Maju, Konsel Hebat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa saya pimpin sesuai dengan syariat Islam, yang beragama lain dapat menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, tiada kata yang patut kami haturkan melainkan sanjungan tertinggi bagimu, karena hanya atas kuasa dan izin-Mu lah pada hari ini kami bisa berkumpul dalam rangka mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Kabupaten Sulawesi Selatan ke-18 dan Hari Pendidikan Nasional tahun 2021.
Untuk itu ya Allah, berkati dan ridhoi acara kami ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikanlah Hari Pendidikan Nasional tahun ini sebagai momentum untuk serentak bergerak demi mewujudkan merdeka belajar dalam rangka mendidik putra-putri kami menjadi pelajar Pancasila sejati. Dan jadikanlah hari ulang tahun Kabupaten Konawe Selatan ke-18 tahun 2021 ini sebagai momentum untuk serentak bergerak, cegah COVID-19, mewujudkan desa maju Konsel hebat. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami sadar begitu banyak dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Jika Engkau tidak sudi mengampuni, kepada siapa kami harus memohon ampun? Oleh karena itu ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, serta dosa para pendahulu kami. Janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau hilaf. Janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Janganlah Engkau pikulkan pada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Allahumma ya Allah ya Hadi, Tuhan yang Maha memberi petunjuk, tunjukkanlah yang benar itu benar, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk dapat melaksanakannya. Dan tunjukkanlah yang salah itu salah, dan berilah kekuatan kepada kami untuk dapat menjauhinya. Sehatkan kami, kuatkan kami, jauhkan kami dari mara bahaya wabah COVID-19, dan kami mohon Engkau berkenan mengangkat wabah ini dari negeri yang kami cintai ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha mendengar, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Inspektur Upacara berkenan menuju mimbar kehormatan. Penghormatan kepada lambang daerah Kabupaten Konawe Selatan. Lambang daerah Kabupaten Konawe Selatan meninggalkan tempat upacara.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Konawe Selatan ke-18 dan Hari Pendidikan Nasional tahun 2021 selesai. Komandan upacara disilahkan kembali ke tempat. Acara dilanjutkan. Penyerahan secara simbolis sertifikat warga transmigrasi dengan total 730 sertifikat masing-masing. 1. UPT Arongo, 2. UPT Tolihe, 3. UPT Amhola 1, 4. UPT Amhola 2, 5. UPT Roda. Kami persilakan untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Dan penyerahan secara simbolis 55 buah sertifikat aset Pemda Konawe Selatan diwakili oleh Asisten 1 Bapak Sahrin Saudale. Kami persilakan untuk menempati tempat. Diundang dengan hormat Bupati Konawe Selatan dan berkenan mendampingi Wakil Bupati Konawe Selatan dan Kepala BPN Konawe Selatan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, rapat paripurna ini akan dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan kepada Bapak Irham Kalenggo Esos MSI. Dengan hormat disilahkan.
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Bupati Konawe Selatan, yang saya hormati Saudara Wakil Bupati Konawe Selatan, yang saya hormati rekan-rekan para wakil ketua dan seluruh anggota DPRD Konawe Selatan, yang saya hormati rekan-rekan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Konawe Selatan, terima kasih telah hadir Ibu Kajari Konawe Selatan, yang mewakili Kapolres, yang mewakili Dandim, yang saya hormati Ibu Bupati Konawe Selatan, selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Konawe Selatan, Ibu Wakil Bupati Konawe Selatan, terima kasih sudah hadir. Yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Andolo, Ketua Pengadilan Agama Andolo, terima kasih sudah hadir. Kepala BPN Konawe Selatan, terima kasih sudah hadir. Ketua KPU Konawe Selatan beserta anggota, terima kasih sudah hadir. Ibu Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan, terima kasih sudah hadir. Yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan, Bapak-bapak, para pejabat eselon 2 dan 3, lingkup pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, terkhusus orang tua kita, tokoh masyarakat, tokoh pemekaran Kabupaten Konawe Selatan, Bapak Dr. Andus, mohon maaf Bapak Haji Andi Alwi Mangidi Petasike Esos, terima kasih. Yang saya hormati rekan-rekan camat, lurah, kepala desa, serta tokoh-tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sempat hadir pada rapat paripurna hari ini, rekan-rekan pers, baik media cetak maupun elektronik, seluruh hadirin yang sama berbahagia. Pertama-tama pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengajak kepada kita sekalian, marilah dengan tiada henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat ilahi Rabbi, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat dan hidayah yang diberikan kepada kita semua, sehingga sebagai representasi masyarakat Konawe Selatan yang diberi amanah dalam melaksanakan tugas konstitusional, yakni pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara, serta daerah yang kita cintai. Salah satunya hari ini, yaitu kita hadir dalam rangka mengikuti rapat paripurna DPRD Konawe Selatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang ke-18 Kabupaten Konawe Selatan tahun 2021. Rapat Dewan hadirin yang sama berbahagia, menurut catatan yang kami terima dari Sekretariat Dewan, telah hadir kurang lebih 28 dari 35 anggota Dewan yang telah mendatangi daftar hadir. Oleh karena itu, dengan senantiasa memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna hari ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-18 Kabupaten Konawe Selatan tahun 2021 dengan resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Mana palu-palunya ini? Rapat Dewan hadirin yang saya muliakan, adapun susunan acara akan berlangsung pada hari ini sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Yang kedua, pidato pengantar pimpinan DPRD Kabupaten Konawe Selatan. Yang ketiga, sambutan Bupati Konawe Selatan. Keempat, pembacaan doa. Yang terakhir, penutup. Rapat Dewan hadirin yang saya muliakan, selanjutnya marilah kita masuki acara yang kedua, yakni pidato pengantar pimpinan DPRD Kabupaten Konawe Selatan. Mengawali pidato pengantar, selaku pimpinan DPRD, kami mengajak kepada seluruh hadirin yang berbahagia untuk senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmat kesehatan, kekuatan dan kesempatan
sehingga kita dapat hadir guna mengikuti rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Konawe Selatan yang ke-18 tahun 2021. Salawat dan salam kita kirimkan kepada tauladan abadi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi uswatun hasanah bagi alam dan penghuni bumi ini. Nabi yang telah membawa perubahan dari alam jahiliyah ke alam yang terang benderang. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang mendapat syafaat Rasulullah kelak di kemudian hari. Rapat Dewan hadirin yang saya muliakan. Tema Hari Ulang Tahun Kabupaten Konawe Selatan tahun 2021 ini adalah dengan semangat Hari Ulang Tahun Konawe Selatan yang ke-18. Kita cegah penyebaran COVID-19 guna mewujudkan desa maju, Konsel hebat. Tema ini bukan hanya menjadi slogan semata saja, akan tetapi pembangkit semangat kita dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 untuk menjadikan masyarakat Konawe Selatan yang tangguh dan sehat menuju desa maju Konawe Selatan hebat. Selanjutnya, pada tanggal 2 Mei 2021, diperingati pula Hari Pendidikan Nasional dengan tema Serentak Bergerak, Wujudkan Merdeka Belajar. Pendidikan kita saat ini dalam kondisi yang cukup memprihatinkan akibat pandemi COVID-19, menjadikan pendidikan kita sedikit terpuruk. Hal ini memacu kita untuk melakukan recovery dengan cara berkreativitas guna mengejar ketertinggalan pendidikan kita. Pada hari ini, kita semua berada di penanggalan 3 Mei 2021. Kita hadir untuk mengikuti rutinitas peringatan sejarah, di mana setiap bulan Mei kita memiliki kalender lokal tahunan, yaitu melaksanakan rapat paripurna DPRD Konawe Selatan. Tanggal 2 Mei sebagai Hari Jadi Konawe Selatan, bertepatan dengan peresmian Kabupaten Konawe Selatan yang ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 24, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267. Sebagai titik awal berdirinya daerah otonom terpilih dari Kabupaten Konawe. Tanggal 2 Mei terbenahnya sekelumit sejarah yang tercatat dari terbentuknya Kabupaten Konawe Selatan. Tetapi jauh sebelum itu, Kabupaten Konawe Selatan telah memiliki catatan historis yang panjang. Sejak zaman penjajah, zaman perjuangan kemerdekaan, hingga zaman penataan pemerintah. Rentetan sejarah sepanjang ini, serta peran tokoh-tokoh masyarakat yang hebat untuk memperjuangkan berdirinya Kabupaten Konawe Selatan, maka tanggung jawab terbentuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Perayaan Hari Ulang Tahun Konawe Selatan ini menjadi kilas balik bagi kita generasi pelanjut yang akan mengawal dan mengantarkan masa depan Kabupaten Konawe Selatan dengan baik, sebagaimana cita-cita para tokoh pendiri daerah ini. Dengan demikian, maka perayaan Hari Ulang Tahun ini sekaligus menjadi amanah sejarah yang terus kita jaga dengan baik, sehingga dalam konteks ini, maka generasi pelanjut menjadi penting. Karena dari mereka lah pembangunan daerah akan diisi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang kita cintai bersama. Salah satu pemikiran setiap momentum peringatan Hari Ulang Tahun Konawe Selatan ini adalah menjadikan momen sejarah ini sebagai landasan historis dalam pembangunan peradaban daerah. Landasan sejarah dimaksud merupakan catatan yang harus dijiwai bagi perjalanan generasi guna memetik manfaat pada aspek perjuangan untuk kepentingan umum. Landasan sejarah harus menjadikan sumber nilai bagi upaya menghadirkan cita-cita pembangunan guna mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang lebih baik, sejahtera dan bermartabat. Dalam proses perjalanan sejarah 18 tahun, Kabupaten Konawe Selatan semakin memperlihatkan eksistensinya. Dalam gerak pembangunan, pelaksanaan pemerintahan, dan pembinaan kemasyarakatan dalam kurun waktu 18 tahun, berbagai kebijakan program pembangunan telah dicapai yang diselaraskan dengan tujuan pembangunan nasional. Roda pemerintahan terus berjalan dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Walaupun telah beberapa kali dilakukan pesta demokrasi, pergantian kepemimpinan tidak menjadikan daerah menjadi stagnan, tetapi terus bergerak maju bersama dengan semangat atau spirit yang kuat
setiap pemimpin yang menakodai daerah ini. Sebut saja kepemimpinan Bapak Dr. Andus Haji Imran MSI dan Bapak Dr. Andus Haji Sutoarjo Pondio selama 10 tahun sebagai Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan. Telah meletakkan pondasi dasar yang kuat bagi pembangunan di Konawe Selatan. Sistem birokrasi yang mampu melayani seluruh masyarakat. Pengembangan wilayah-wilayah baru yaitu pemekaran kecamatan dan desa adalah salah satu keberhasilan yang pernah ditorehkan oleh pendahulu-pendahulu kita. Tentu semua ini tidak lepas dari dukungan semua stakeholder pembangunan, khususnya DPRD Konawe Selatan sebagai perwujudan dari masyarakat yang selalu memberikan dukungan dalam setiap agenda pembangunan, karena disadari bahwa tanpa dukungan DPRD Konawe Selatan maka semua tidak akan berjalan sesuai koridor maupun harapan masyarakat. Apalagi suatu kebanggaan kita bahwa Ketua DPRD Konawe Selatan adalah juga hari ini Bupati kita, tentu dari awal sudah mengawal pembangunan Konawe Selatan. Sidang Dewan Hadirin yang saya hormati, selanjutnya di era kepemimpinan Haji Surnudin Dangga STMM dan Bapak Dr. Haji Arsalim Arifin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan periode 2016-2021 telah memberikan kontribusi pembangunan yang luar biasa. Tidak bisa dipungkiri bahwa sejumlah pembangunan infrastruktur sebagai mahakarya yang pernah dibangun telah memberikan kontribusi penting bagi kemajuan daerah ini, khususnya dalam rangka mempermudah akses pelayanan masyarakat. Sistem birokrasi semakin mumpuni dalam memberikan pelayanan. Berbagai terobosan telah menunjukkan keberhasilan ditandai dengan berbagai penghargaan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya. Hal ini telah menjadi kenangan tersendiri bagi masyarakat Konawe Selatan yang insya Allah akan selalu dikenang sebagai sejarah. Oleh karena itu, di era kepemimpinan baru Bapak Haji Surnudin Dangga STMM dan Bapak Rasid Esos MSI sebagai Bupati dan Wakil Bupati yang baru saja dilantik dan diambil sumpahnya pada tanggal 26 April 2021 yang lalu, masyarakat Konawe Selatan menunggu gerak cepat dan terobosan baru yang mampu menerobos ruang-ruang kehidupan di tengah bangsa ini mengalami krisis COVID-19. Visi dan misi yang menjadi dasar perjuangan dengan jargon Desa Maju Konsel Hebat diharapkan dapat menjadi semangat baru bagi kemajuan Konawe Selatan. Kami DPRD Konawe Selatan sebagai perwakilan masyarakat berkomitmen untuk terus mengawal dan mendukung semua program yang pernah dijanjikan kepada masyarakat agar segera direalisasikan melalui program dan kegiatan yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Konawe Selatan. Sidang Dewan Hadirin yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala saat ini sementara mengingatkan dan menguji kesabaran dan ketabahan serta keimanan kita dengan berbagai tragedi dan musibah selama tahun 2020 dan 2021. Hampir setiap hari kita menyaksikan berita di berbagai media, mulai penyebaran virus corona, musibah banjir, gunung meletus, gempa bumi, tragedi KKB di Papua yang menewaskan beberapa prajurit TNI dan Polri, termasuk Kabinda Papua. Bahkan yang terbaru adalah tenggelamnya kapal selam Nanggala 402 yang telah menewaskan prajurit terbaik bangsa ini dalam menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Oleh karena dalam suasana bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh pengampunan, bulan yang penuh maghfirah, saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa mendoakan arwah para pahlawan yang telah gugur di Laut Nusantara maupun di Bumi Pertiwi sebagai syuhada di medan juang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan surga terbaik di sisinya atas imbalan pengabdian jasanya dan jasa-jasa para pahlawan yang telah dilakukan selama ini. Kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga senantiasa diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi tragedi dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang Dewan Hadirin yang sangat berbahagia, berkaitan dengan instruksi pemerintah terkait larangan mudik lebaran, diharapkan kepada seluruh masyarakat Konawe Selatan untuk mendukung dan ikut mengawasi pergerakan masyarakat dari dalam maupun luar Konawe Selatan. Semua ini dimaksudkan agar penyebaran virus corona dapat ditekan, apalagi di Konawe Selatan, termasuk daerah yang masih dianggap cukup aman dari COVID-19. Tetapi kalau kita lengah, tidak menutup kemungkinan virus ini dapat saja masuk dan berkembang. Komitmen kita semua dalam menekan penyebaran virus COVID-19 dapat menjadi harapan bagi perputaran ekonomi masyarakat menuju kesejahteraan yang diharapkan. Akhirnya atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan beserta staf,
Izinkan saya menyampaikan ucapan selamat ulang tahun Kabupaten Konawe Selatan yang ke-18. Semoga dengan bertambahnya usiamu, kami semua dapat selalu memberikan pengabdian yang terbaik demi kemajuan daerah ini. Ucapan selamat kami juga menyampaikan kepada Bapak Haji Surnudin Dangga STMM dan Bapak Rasid SOS MSI sebagai Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan yang baru dilantik, yang juga hari ini pertama kali menginjakan kaki di DPRD Konawe Selatan pasca dilantik. Besar harapan kami agar semua stakeholder dapat dirangkul kembali untuk bahu-membahu membangun daerah ini. Tidak ada kata pendukung dan bukan pendukung, tetapi Bapak Bupati dan Wakil Bupati adalah harapan kesejahteraan seluruh masyarakat Konawe Selatan. Karena dengan kemampuan manajemen pemerintahan yang dimiliki, ditambah dengan dukungan masyarakat, maka visi dan misi sebagai tonggak perjuangan menuju masyarakat yang adil, maju dan bermartabat akan tercapai. Secara khusus, saya juga ingin mengajak kepada kita semua masyarakat Konawe Selatan untuk senantiasa mendoakan seluruh para pahlawan pendiri Kabupaten Konawe Selatan, baik yang masih hidup maupun yang telah menghadap keharibaan ilahi Rabbi. Semoga kepada mereka yang masih hidup senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan hidup, dan kepada mereka yang telah mendahului kita, semoga senantiasa mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditempatkan di surganya. Insya Allah semua harapan kalian akan senantiasa mengilhami setiap langkah kami pemimpin di Konawe Selatan untuk terus memajukan dan mensejahterakan masyarakat yang kita cintai bersama. Amin ya Rabbil Alamin. Dirgahayu Kabupaten Konawe Selatan ke-18, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing dan mengantarkan masyarakat yang maju, sejahtera, mandiri dan bermartabat di bawah naungan-Mu ya Allah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Dewan Hadirin yang saya muliakan, demikian pidato pengantar kami. Selanjutnya marilah kita mengikuti acara yang ketiga, yaitu sambutan Bapak Bupati Konawe Selatan kepada Bapak Haji Surnudin Dangga STMM. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan para anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan. Yang saya hormati Saudara Wakil Bupati Konawe Selatan. Yang terhormat unsur Porkominda Kabupaten Konawe Selatan. Terima kasih sudah hadir Ibu Kajari Konawe Selatan. Terima kasih. Yang mewakili Polres Konawe Selatan. Yang saya hormati pimpinan lembaga vertikal Kabupaten Konawe Selatan, terima kasih sudah hadir Ketua Pengadilan Negeri Andolo, Ketua Pengadilan Agama, Saudara Ketua KPU Konawe Selatan, terima kasih. Saudara Ibu Bawaslu Konawe Selatan, terima kasih. Saudara Ketua BPN Kabupaten Konawe Selatan, terima kasih. Saudara Sekretaris Daerah beserta jajaran pemerintah daerah yang hadir pada kesempatan ini. Ibu Ketua Penggerak PKK beserta Wakil Ketua Penggerak PKK. Saya hormati tokoh-tokoh masyarakat yang merupakan pendiri ataupun penggagas daripada berdirinya Konawe Selatan ini 18 tahun yang lalu. Saya hormati insan pers, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, hadirin undangan yang sama saya muliakan. Mengawali sambutan ini,
marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri sidang paripurna istimewa dalam rangka hari ulang tahun ke-18 Kabupaten Konawe Selatan. Dengan tema, dengan semangat hari ulang tahun Konawe Selatan ke-18, kita cegah penyebaran COVID-19 guna wujudkan Desa Maju Konsel Hebat. Yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional ke-70 dengan tema Serentak Bergerak, Wujudkan Merdeka Belajar. Sidang Dewan hadirin yang saya hormati. Bagi saya pribadi, hari ini merupakan suatu kesyukuran yang luar biasa. Karena sejak berdirinya Konawe Selatan ini, saya ada ikut monahodai sampai hari ini. Mulai dari anggota DPR, pimpinan DPR, sampai melanjutkan untuk memimpin daerah ini. Untuk itu, sekali lagi terima kasih kepada seluruh masyarakat Konawe Selatan yang masih memberikan kepercayaan untuk menahodai Konawe Selatan yang kita cintai. Hari ini sudah, atau kemarin sudah hari ulang tahun ke-18. Saya katakan karena ini bersamaan dengan Hari Pendidikan Nasional, Konawe Selatan ini akan memasuki universitas. Sehingga tata cara ataupun program pembangunan kita sudah harus secara ilmiah. Karena kita sudah 18 tahun. Kalau awal berdiri, ya bagaimanapun asal jadi. Sekarang ini kita sudah harus mengantarkan Konawe Selatan ini ke jenjang yang lebih baik. Nah, ini menjadi tugas kita semua bagi stakeholder maupun para anggota dewan yang terhormat. Karena sejak berdiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003, di mana kita telah melaksanakan beberapa strategi pembangunan. Sejak kepemimpinan kami 2015, kita coba mendorong desa. Kenapa desa? Karena disitulah rumpun masyarakat berada. Inilah yang harus kita majukan. Dengan desa maju, berarti Konawe Selatan pasti hebat. Ini yang perlu kita maknai sebenarnya. Kenapa harus desa? Semua masyarakat kita berdiam di desa. Kita inginkan desa ini supaya menjadi daerah tinggal yang bagus. Kita inginkan desa ini menjadi tidak ada beda dengan kota. Sekarang ini sudah zaman milenial, zaman internet. Kita inginkan setiap desa bisa mengakses semua informasi. Sehingga tidak perlu orang berbondong-bondong di kota karena di desa tidak ada hal-hal yang bisa dia laksanakan. Nah, inilah hakikat daripada kenapa harus pembangunan desa yang kita utamakan. Mudah-mudahan dengan kepercayaan saya bersama Saudara Rasid untuk menahodai Konawe Selatan ini 5 tahun ke depan. Kita berharap kerjasama kita semua. Tentunya sebagai stakeholder, yang pertama adalah DPRD Konawe Selatan. Yang kedua adalah tokoh-tokoh masyarakat. Yang ketiga tentunya dari forum komunikasi pimpinan daerah. Ini untuk membantu mengarahkan arah supaya perjalanan kita dalam rangka memasuki, seperti yang saya sampaikan tadi, kita maju untuk memasuki universitas supaya pembangunan kita berkualitas, bukan lagi asal jadi. SDM kita harus berkualitas. Alhamdulillah kita bersyukur hari ulang tahun ke-18 ini Menteri Dalam Negeri ikut menyampaikan selamat ulang tahun sekaligus pesan-pesan yang beliau sampaikan bahwa sudah saatnya
Konawe Selatan ini mendorong sumber daya manusia. Karena dengan SDM yang baik, kalau kita mempunyai sumber daya alam, dikelola oleh SDM yang baik, insya Allah Konawe Selatan ini akan menambah kesejahteraan ke depan. Untuk itu tugas saya bersama Rasid ini 5 tahun ke depan adalah mendorong ini peningkatan sumber daya manusia, peningkatan infrastruktur pedesaan, peningkatan pendidikan, dan kesehatan. Kita tidak inginkan lagi di desa-desa masih ada stunting, masih ada penyakit-penyakit lain. Nah, inilah yang harus kita tangani benar-benar. Tentunya dengan bersama-sama antara pemerintah dan DPRD Kabupaten Konawe Selatan. Saya tidak ingin menyampaikan hasil-hasil periode pertama, tapi artinya kita sudah mempunyai landasan. Dalam periode kedua, insya Allah ini percepatan akan lebih cepat. Karena beberapa infrastruktur, baik pemerintahan maupun infrastruktur pedesaan kita sudah tangani. Sehingga periode kedua ini tinggal kita menyelesaikan daripada yang belum tertangani. Memang kita pahami, saya dalam periode pertama terus terang cuma 4 tahun bekerja. 1 tahun, sudah masuk ke 2 tahun ini kita masih dengan situasi pandemi, di mana pertumbuhan ekonomi menurun drastis. Kan ini secara nasional akibat daripada pandemi ini. Untuk itu tugas kita bersama, mari kita secara bersama-sama untuk mencegah pandemi COVID-19 ini agar di Konawe Selatan ini kita dapat terhindar. Sebagai gambaran hari ini, sekarang ini, daerah hijau kita ada 9 kecamatan, yang selebihnya ada kuning. Kita berdoa jangan sampai ada merah. Karena pandemi ini sangat menyerap baik biaya maupun tenaga kita. Untuk itu tidak ada cara lain, mari pencegahan terus kita sosialisasikan kepada masyarakat. Mari 3M ini kita selalu laksanakan, mulai dari diri kita sendiri sampai kepada masyarakat. Kita tidak melarang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan. Akan tetapi pencegahan COVID-19 itu harus selalu diutamakan. Jangan sampai muncul pandemi baru. Karena seperti informasi-informasi yang ada, beberapa negara maupun daerah yang sudah mulai meninggalkan pencegahan COVID-19 tiba-tiba muncul drastis, luar biasa. Contohnya India, 1 hari sampai 400.000, luar biasa COVID ini. Kita di Konawe Selatan ya, kadang-kadang ada 1, paling banyak 2, ya, alhamdulillah. Itu kita selalu berdoa agar COVID-19 ini cepat berlalu, supaya kita dapat fokus melaksanakan pembangunan sesuai apa yang kita rencanakan. Tentunya ini memerlukan upaya maupun kerja-kerja kita semua. Marilah kita sosialisasikan kepada masyarakat bahwa pakai masker itu sudah merupakan aksesoris, kelengkapan kita. Nanti lama-lama terasa tanpa masker menjadi canggung. Sekaligus juga buat ibu-ibu mengurangi biaya. Karena percuma make up dengan pakai masker.
Insyaallah 5 tahun ke depan ini infrastruktur pedesaan akan menjadi fokus kita. Yang kedua, ya karena kita ini daerah pertanian, mau tidak mau harus ada hilirisasi hasil-hasil pertanian. Kalau kita hanya menjual bahan baku, ya, kita tidak mempunyai nilai tambah. Inilah menjadi fokus kita. Insyaallah inilah yang saya harapkan dukungan dari anggota Dewan yang terhormat untuk memberikan, kita mendorong masyarakat kita agar mempunyai nilai tambah terhadap hasil-hasil pertanian kita. Jadi seperti apa yang disampaikan arahan Mendagri, kita masuk ke 19 tahun, program-program kita harus sudah lebih fokus, lebih terarah, mempunyai nilai tambah. Dan inilah langkah-langkah yang akan menentukan masa depan Konawe Selatan. Kita seperti dalam pendidikan, kalau salah-salah kuliah, DO, jasa kita hanya SMA yang diakui. Tapi kalau kita lolos, merencanakan, sehingga kita lolos menjadi sarjana, alhamdulillah tentunya tiket S2, S3 akan kita dapatkan lagi. Nah, ini ibarat kita dalam istilah pendidikan yang saya sampaikan pada sidang Dewan hari ini. Hilirisasi produk pertanian ini sangat penting, karena kalau kita hanya menjual bahan baku, seperti sekarang ini, selalu menjadi fluktuasi harga, tidak pernah stabil. Nah, inilah yang menjadi permasalahan kita. Untuk itu marilah peringatan 2 Mei ini dan sebagai Hari Pendidikan Nasional dan Hari Ulang Tahun Konawe Selatan ini kita peringati dengan penuh sederhana. Ini mohon maaf kepada seluruh masyarakat Konawe Selatan. Biasanya hari ulang tahun Konawe Selatan ini banyak acaranya, mulai dari acara olahraga dan lain sebagainya. Tapi sudah 2 tahun ini kita laksanakan secara sederhana, akibat karena COVID-19 ini. Untuk itu, sekali lagi, dengan tidak mengurangi hikmatnya, walaupun sederhana, yang penting semangat kita. Semangat kita untuk mendorong pembangunan di Konawe Selatan ini. Setiap tahun kita akan sadar bahwa Konawe Selatan ini sudah lama dicetuskan oleh para pendiri. Tugas kita ini adalah mengisi Konawe Selatan ini menjadi lebih baik dari tahun ke tahun. Ini tugas kita semua. Hadirin sidang istimewa yang sangat berbahagia, mengakhiri sambutan ini sekali lagi, saya mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Konawe Selatan yang ke-18 dan Hari Pendidikan Nasional ke-70. Terima kasih kepada seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Konawe Selatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, atas kontribusinya dalam pembangunan Konawe Selatan. Terkhusus terima kasih kami sampaikan kepada tokoh-tokoh pendiri Pemerakarsa Kabupaten Konawe Selatan ini. Dirgahayu Konawe Selatan. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Demikian sambutan Bupati Konawe Selatan. Kepada Bapak Bupati Konawe Selatan diucapkan banyak terima kasih. Rapat Dewan hadirin yang saya muliakan, selanjutnya kita masuki acara yang keempat,
yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Hamlin S. Odemaka, SPD, SSI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memimpin doa sesuai dengan syariat Islam, yang beragama lain dapat menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Amma ba'du. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini Engkau pertemukan kami pada acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Konawe Selatan dengan agenda memperingati hari ulang tahun ke-18 Kabupaten Konawe Selatan. Olehnya itu ya Rabb, berkahilah acara ini dan jadikan sebagai pintu dan jalan bagi turunnya rahmat dan karunia-Mu bagi kami dalam mengemban tugas-tugas kami mewujudkan masyarakat Konawe Selatan yang sejahtera, unggul dan amanah berbasis perdesaan. Ya Allah, ya Muna'im, ya Syakur, betapa banyak nikmat yang Engkau anugerahkan kepada kami, tapi seringkali kami melupakan nikmat-Mu itu. Karena itulah ya Syakur, jadikanlah kami orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat-Mu. Ya Hafiz, ya Majid, Engkau Maha Pemelihara dan Maha Mulia. Satukanlah hati kami dalam persaudaraan yang tulus ikhlas. Peliharalah jiwa kami dalam kesucian, serta hiasilah akhlak kami dengan keteladanan, dan jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman dan damai, dalam wujud desa maju konsel hebat, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, Engkaulah zat yang maha memberi petunjuk. Tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar, dan berikan kami kemampuan untuk mengikutinya. Serta tunjukkan pula kepada kami bahwa yang salah itu salah, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah, Tuhan yang maha pengampun, masih dalam suasana bulan suci Ramadan, bulan yang agung yang penuh maghfirah dan ampunan-Mu, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, para pejuang pemekaran daerah kami. Terimalah permohonan dan doa kami. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an mahsuma, wa tafarruqna min ba'di tafarruqa maghfura. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an mahsuma, wa tafarruqna min ba'di tafarruqan marhuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembacaan doa kepada Saudara Hamlin S. Odemaka, diucapkan banyak terima kasih. Rapat Dewan hadirin yang sangat berbahagia, selanjutnya kita melangkah pada acara terakhir yaitu penutup. Sebelum saya menutup rapat paripurna hari ini, perkenankan saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Konawe Selatan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh para pejabat yang hadir yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, serta para undangan, dan telah mengikuti acara ini dari awal hingga selesai. Akhirnya dengan mengucapkan syukur alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat paripurna istimewa pada hari ini saya nyatakan ditutup dengan resmi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk kali ini kami tidak menyiapkan makan siang. Kemudian dalam forum hari ini hanya saya berdua Pak Wakil yang tampil beda juga, mohon dimaafkan. Oh, ada juga ibu-ibu. Oh iya. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri, hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah acara paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan dengan agenda memperingati Hari Ulang Tahun ke-18 Kabupaten Konawe Selatan tahun 2021. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.